Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 4 Juni 2021, Injil hari ini diambil dari Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Kita diingatkan bahwa kealahan Yesus Kristus sudah ada sebelum segala sesuatu terjadi, tetapi kemanusiaannya berasal dari keturunan Daud. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau sendiri mengingatkan kami bahwa Engkau sudah ada sebelum segala sesuatu terjadi. Sementara kemanusiaan-Mu lahir dari keturunan Daud. Tuhan, sadarkanlah kami selalu bahwa Engkau adalah Tuhan dan saudara kami. Semoga kami selalu dekat padamu dan dengan leluasa ungkapkan isi hati kami kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di Bait Allah. Katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kealahan Yesus Kristus sudah ada sebelum segala sesuatu terjadi. Hari ini Yesus mempertanyakan mengapa ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Rupanya ahli Taurat salah menafsirkan apa yang dikatakan Raja Daud. Kalau kita kembali ke Injil Matius, di sana kita membaca silsilah nenek moyang Yesus. Sebagai manusia, Yesus mempunyai asal-usul. Dia dari keturunan Abraham, Daud, dan Yosef suami Maria. Tetapi kealahan Yesus bukanlah dari manusia. Ia adalah Kristus, Mesias, yang sejak dari awal mula sudah berada bersama Allah. Jadi Raja Daud sewaktu diilhami oleh Roh Kudus berkata, Tuhanku telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Pernyataan Daud ini sesungguhnya ditujukan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah diramalkan oleh Daud bahwa Yesus Kristus akan mengalahkan setan. Hanya Tuhan saja yang bisa mengalahkan setan. Manusia dengan kekuatannya sendiri tidak bisa kalahkan setan. Injil hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus sebagai manusia berasal dari keturunan Daud, tetapi kealahannya sudah ada sebelum segala sesuatu terjadi. Ia sudah ada bersama Bapa sebelum segala sesuatu terjadi. Yesus Kristus juga disebut Raja, tetapi bukanlah Raja duniawi, tetapi Raja yang memimpin hati dan pikiran manusia dengan cinta kasih dan lemah lembut. Ia bukanlah Raja yang menghendaki kekayaan dan kuasa duniawi, tetapi Raja yang mempromosikan kebenaran, keadilan, dan perdamaian dalam hati dan pikiran manusia. Ia datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari kuasa setan dan dosa. Itulah Yesus Kristus Raja kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah apa yang sudah ditunjukkan Yesus kepada kita. Berusahalah untuk selalu memenangkan hati dan pikiran banyak orang dengan perbuatan amal dan promosikan cinta kasih dan perdamaian.
Kesuksesan kita akan selalu membahagiakan hati banyak orang dan mendorong orang untuk bersikap rendah hati di hadapan orang lain. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menggerakkan hati dan pikiran kita agar kita selalu dekat padanya, dan dengan demikian kita merasa leluasa ungkapkan isi hati kita kepadanya. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit dan yang mengalami banyak kesulitan hidup, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.